Halo, salam kenal semuanya. Sekarang kita akan berbicara mengenai hal-hal keren tentang energi. Pertama, tahu nggak sih bahwa perubahan tekanan dan konsentrasi dapat menghasilkan energi dan garam dari air saja? Dan teknologi osmosis yang inovatif memanfaatkan proses osmotik tersebut untuk menghasilkan garam berkualitas tinggi dan listrik bersih sekaligus. Teknologi ini menggunakan membran khusus yang menghasilkan energi dari tekanan air laut dan air tawar. Jadi, bisa dibilang teknologi ini melakukan dua hal sekaligus. Pertama, membantu masyarakat, dan kedua adalah petani garam lokal. Nah, dalam upaya mencari tahu lebih dalam mengenai pemanfaatan teknologi ini, serta di mana tempat spesifik teknologi ini dapat diterapkan secara maksimal, kita membaca sebuah laporan yang diterbitkan oleh Kompas ID tahun 2024 yang menunjukkan bahwa sekitar 128.000 orang tinggal di wilayah Kepulauan Madura yang belum memiliki listrik sama sekali. Ini terutama berlaku di pulau-pulau kecil yang sulit dijangkau jaringan PLN. Kondisi ini membatasi aktivitas pendidikan dan ekonomi masyarakat pesisir. Selain itu, dunia energi tahun 2023 menyatakan bahwa petani garam lokal menghadapi tantangan untuk meningkatkan kualitas produksi mereka karena kekurangan modal dan akses kepada teknologi. Sumeneb Cup Go ID tahun 2022 melaporkan bahwa garam rakyat sering dianggap kurang berkualitas karena harganya murah dan produk industri tidak kompetitif. Inovasi seperti Osmosense menunjukkan betapa pentingnya masalah energi dan kualitas garam. Teknologi ini dapat menawarkan solusi untuk dua masalah sekaligus, yaitu proses osmotik yang memberikan energi bersih dan meningkatkan kualitas garam melalui proses produksi yang lebih efisien. Karena itu, kami putuskan untuk pilot project Osmosense ini adalah masyarakat pesisir dan petani garam di Madura yang butuh solusi energi serta peningkatan kesejahteraan. Ini akan menjadi langkah awal sebelum memutuskan ke pulau dengan muara sungai lain seperti di Kapuas, Kalimantan, dan Mahakam di Makassar, dan juga Barito yang juga di Kalimantan. Dan akhirnya beberapa ide solusi muncul sebagai hasil dari masalah terkait rendahnya pasokan listrik dan kualitas garam yang buruk. Fokus utamanya adalah pengembangan teknologi PRO atau Pressure Retarded Osmosis yang dapat membantu proses pengolahan garam berkualitas tinggi sambil menghasilkan listrik. Sebagai pendukung, PLTS mini grid dapat digunakan sebagai sumber energi cadangan. Teknologi membran juga dapat meningkatkan kadar natrium klorida hingga lebih dari 99%, dan skema pembiayaan mikro yang memungkinkan petani garam mengakses teknologi tersebut. Selain itu, platform monitoring digital dapat membantu mengawasi produksi energi dan garam secara real time. Sementara itu, kemitraan dengan pemerintah dan CSR dapat berperan untuk memperluas distribusi unit energi ke wilayah terpencil. Lalu, pendekatan Scamper meningkatkan inovasi Osmosense. Beberapa solusi dari pendekatan Scamper yang kami dapatkan adalah penggabungan sistem pembangkit listrik dan pengolahan garam dalam satu unit, penggunaan pompa diesel menjadi pompa listrik berbasis PRO, dan adaptasi teknologi membran industri air untuk kebutuhan lokal. Desain diubah menjadi lebih modular dan mudah dipasang. Air buangan Brin digunakan kembali untuk mempercepat kristalisasi dan tidak lagi bergantung pada PLN. Ini juga mengubah model bisnis Osmosense yang dari menjual garam selain listrik dan layanan pemeliharaan, karena akhirnya kita tidak bisa memilih semuanya juga gitu. Jadi berdasarkan analisis dampak serta visibility-nya, teknologi Osmosense PRO dual output dan kerjasama dengan pemerintah serta CSR adalah solusi utama yang diprioritaskan. Ini karena keduanya memiliki dampak sosial ekonomi yang signifikan dan tingkat kelayakan implementasi yang tinggi meskipun memerlukan investasi awal juga. Saya akan menjelaskan mengenai sistem dan prototipe dari solusi kami. Jadi, tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan listrik off-grid sekaligus meningkatkan kualitas garam petani untuk menghasilkan NaCl di atas 97% dan memperpanjang musim produksi. Untuk lokasi prioritas yang kami pilih adalah Pulau Raas dan Sapudi di Kepulauan Madura karena elektrifikasi atau penyaluran listrik di sana masih sangat rendah, sementara potensi tambak garam di sana masih sangat besar. Untuk aliran utama akan dimulai dengan air laut yang akan melewati pretreatment untuk menghilangkan kontaminan dan akan dimasukkan ke modul PRO. Sementara itu di sisi lain akan disediakan draw off atau air tawar sehingga menghasilkan perbedaan osmotik yang menghasilkan tekanan di sisi AC-nya. Nah, tekanan ini akan dilewatkan ke pressure exchanger dan turbin kecil yang akan menghasilkan listrik dan dialirkan ke generator.
Nah, sebagian energi ini dipakai di proses internal, menyangkut pompa dan pretreatment. Sementara itu, sisanya akan dialirkan ke microgrid desa dan fasilitas pengolahan garam. Sistem terintegrasi ini akan memasukkan unit RO untuk desalinasi tambahan, serta unit kristalisasi brine atau ZLD, dan juga washing plant untuk menghasilkan garam di atas 97%. Komponen kunci dalam prototipe ini adalah sand filter, ultrafiltration, anti-scalan dosing, membran PRO, pressure exchanger, turbin, generator, dan inverter. Nah, desain untuk setiap PRO ini bisa menghasilkan 400 sampai 500 kW sehingga bisa digunakan dan direplikasi juga di antar pulau. Nah, berikut ini contoh atau prototipe dari solusi kami. Nah, untuk perkiraan performa dari satu unit itu sendiri bisa menghasilkan 400 sampai 500 kW. Dan rencananya akan dipasang dua modul sehingga menghasilkan net sekitar 600 sampai 750 kW untuk didistribusikan. Nah, sistem ini bisa mensuplai listrik untuk 300 sampai 500 rumah dan juga industri garam, dan sementara itu jika ada surplus akan dialirkan ke fasilitas desa seperti puskesmas, sekolah, dan lainnya. Untuk manfaat dari PRO ini bisa menurunkan kebutuhan listrik eksternal, untuk RO sekitar 10-15%, meningkatkan kualitas NaCl yang bisa menaikkan harga jual garam petani sekitar 2-3 kalinya, dan estimasi biaya operasional listrik off-grid berada di antara 1.400 sampai 1.700 per kWh-nya pada skenario untuk prototipe kami. Dan untuk rekomendasi tahap selanjutnya adalah untuk menguji pilot untuk skala 400 kW di satu lokasi, sehingga nantinya akan bisa diuji dan dipantau juga dengan monitoring tekanan, kualitas garam, dan jika berhasil akan dilakukan scale up menuju 2 unit dan terintegrasi dalam satu microgrid. Mungkin sekian pemaparan dari prototipe dan performa. Untuk Power Action Framework, Osmosen berfokus pada diferensiasi dan penciptaan nilai baru melalui teknologi PRO. Untuk eliminate dengan menghilangkan ketergantungan desa pesisir terhadap listrik berbahan bakar fosil dan proses penjemuran garam tradisional yang lambat serta tidak konsisten. Untuk reduce, yaitu dengan melalui cara mengurangi biaya operasional tinggi dari genset dan resiko pemadaman listrik akibat pasokan PLN yang tidak stabil. Raise, dengan meningkatkan kualitas garam lokal dari di bawah 94% menjadi di atas 99%. Naci, serta juga memperkuat kemandirian energi desa dengan listrik yang stabil 24 jam. Untuk create adalah dari hasil menciptakan dual output system, menghasilkan listrik terbarukan sekaligus meningkatkan kualitas garam masyarakat ataupun petani garam dan industri garam di sekitarnya. Ini akhirnya membuka peluang bisnis B2C, B2B hingga B2G, serta menghadirkan solusi off-grid PRO yang scalable di wilayah pesisir. Lanjut, secara value curve, Osmosense lebih baik dari PLTS dan PLTA dalam hal stabilitas pasokan, kapasitas listrik skala desa, dan juga kualitas output tambahan, implementasi juga yang mudah, dan dampak lingkungan. Kita berpikir kita lebih unggul daripada PLTS karena PLTS terlalu bergantung pada cuaca untuk menghasilkan energi itu sendiri, dan itu bisa membuat inkonsistensi dalam pasokan listrik masyarakat. Dan PLTS juga memiliki satu problem yang seringkali tidak disadari oleh masyarakat saat ini, yaitu adalah limbah panel surya itu sendiri, yang secara jangka panjang tentu akan terasa gitu, karena tidak bisa didaur ulang dan memerlukan pendekatan yang agak sulit gitu untuk menanganinya gitu. Kemudian untuk PLTA kita lebih unggul daripada PLTA karena kita berpikir bahwa PLTA itu memerlukan bendungan besar yang dapat merusak ekosistem secara keseluruhan. Karena seluruh prosesnya bermanfaat dan tanpa merusak alam, kita berpikir bahwa Osmosense lebih efisien dan ramah lingkungan. Dan kesimpulan kami adalah bahwa Osmosense menempati posisi unik sebagai solusi energi dan produksi garam berkualitas industri yang mandiri, efisien, dan juga berkelanjutan bagi desa pesisir Indonesia. Kemudian dari segi model bisnis untuk wilayah pesisir, Osmosense menawarkan dua solusi. Pertama adalah teknologi pressure retarded osmosis atau PRO itu sendiri yang menghasilkan listrik terbarukan serta meningkatkan kualitas garam hingga standar industri lebih dari 99% natrium klorida.
Untuk segmen pasar meliputi desa pesisir tanpa listrik, petani garam tradisional, pemerintah daerah, lembaga CSR, dan industri garam nasional. Kemudian untuk value proposition-nya adalah sistem energi yang stabil, tidak bergantung cuaca, dengan biaya operasional rendah, dan menggunakan garam premium untuk memberikan nilai nilai tambah ekonomi. Untuk channel distribusi, itu dapat dilakukan lewat demo lapangan, terus kemitraan pemerintah dan CSR, serta pameran teknologi dan media digital untuk memperluas adopsi teknologi ini. Untuk sumber pendapatan berasal dari penjualan unit, layanan perawatan, langganan listrik off-grid, dan penjualan garam premium. Osmosense kemudian tidak hanya menjual teknologi, tetapi juga dapat membangun ekosistem energi dan ekonomi pesisir yang berkelanjutan dengan model ini. Selain secara bisnis menguntungkan, Osmosense juga dapat menjadi skema untuk kredit karbon dan penyaluran dana CSR yang tepat sasaran dan 100% menyelesaikan masalah listrik dan garam di daerah pesisir. Setelah melakukan observasi tersebut, serta analisis masalah dan pembuatan prototipe awal, langkah berikutnya yang akan kami lakukan adalah memvalidasi ide yang kami presentasikan saat ini, dan mengembangkan prototipe Osmosense ke bentuk yang lebih konkret, sesuai dengan realita yang ada di Indonesia. Dan langkah-langkah yang lebih rigidnya adalah pertama dengan memvalidasi ide, kemudian uji mild fidelity prototype dengan petani garam di Madura melalui wawancara dan survei untuk menilai fungsi, kemudahan, dan relevansi. Kedua, secara rencana bisnis berdasarkan hasil validasi, kita akan membuat model bisnis dengan analisis finansial, model pendapatan untuk penjualan garam dan listrik, dan strategi pemasaran dan distribusi. Ketiga, melalui kemitraan, kita akan mencari mitra potensial seperti pemerintah lokal dan lembaga non-pemerintah. Dan kemudian keempat, terakhir adalah pencarian data teknis lebih lanjut. Untuk tahap prototipe lanjutan, kita juga akan melengkapi data-data pendukung. Kemudian terakhir adalah dari pembelajaran bootcamp, pertama gitu, kita belajar bahwa pentingnya empati gitu. Kami tahu bahwa solusi terbaik datang dari pemahaman mendalam tentang masalah pengguna daripada asumsi. Dengan melakukan observasi langsung, kami dapat melihat masalah yang dihadapi petani garam seperti ketergantungan pada cuaca dan biaya tinggi untuk operasi. Ini memperkuat keyakinan kami bahwa teknologi Osmosense harus berfokus pada kebutuhan mereka, menghubungkan ide dengan pasar. Pendekatan BOS membantu kami melihat konsep inovatif sebagai peluang bisnis yang berkelanjutan dan berbasis solusi teknis. Kami belajar bagaimana memikirkan model pendapatan, analisis pasar, dan strategi untuk membuat proyek ini bermanfaat dan berkelanjutan.